Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumatsu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 86. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa pada chapter sebelumnya kita disajikan hal yang cukup mengejutkan sekaligus menarik, di mana Buddha sempat menginterogasi Odin terkait Siegfried yang kemudian berujung menjadi baku hantam. Tidak berhenti sampai di situ, Beelzebub yang juga ternyata mendengarkan pembicaraan Odin dan Buddha langsung masuk ke dalam kekacauan dan bahkan menyimpulkan kalau Odin sepertinya ingin membangkitkan dewa primordial. Mendengar hal itu, Buddha dibuat terkejut, sementara Odin hanya tersenyum brutal seolah-olah mengkonfirmasi dugaan Beelzebub tersebut. Dan yap, chapter ini pun ditutup dengan diperlihatkannya arena ronde 10, yaitu sebagian kota Kyoto pada periode Edo yang sangat luas. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pembunuh Manusia versus Pembunuh Dewa. Panel pertama sendiri dibuka dengan pengumuman dari Heimdall terkait arena yang sudah selesai direnovasi. Mengambil pelajaran dari pertarungan sebelumnya di mana banyak dari para penonton yang terluka akibat serangan dari Apollo, arena pada ronde 10 ini dirancang dengan spek khusus. Arena ini merupakan tiruan sempurna dari sebagian kota Kyoto pada akhir periode Edo. Yang mana menariknya, arena ronde 10 ini juga dibuat berdasarkan permintaan dari Susanoo. Berikutnya Heimdall lanjut menjelaskan kalau saat ini kubu dewa sudah memiliki 5 poin dan lebih unggul 1 poin dari kubu manusia. Hanya tinggal 2 kemenangan lagi untuk kehancuran umat manusia. Tentunya saat ini manusia sudah ada di ujung jurang. Dan dewa yang akan mendorong manusia ke dalam jurang tersebut adalah sang dewa pedang terhebat di surga. Diceritakan bahwa dahulu dewa ini telah berhasil membunuh Yamata no Orochi menggunakan pedang Totsuka miliknya. Dan dewa ini jugalah cikal bakal terlahirnya ilmu pedang atau Kenjutsu ke dunia. Setelah mengalahkan Orochi, dari ekor ular tersebut muncul sebuah harta suci legendaris, yaitu pedang Ame no Murakumo no Tsurugi. Dengan pedang tersebut di tangannya, dewa ini tak terhentikan seperti badai, cepat bagaikan petir. Dan siapa lagi kalau bukan sang pembunuh dewa terkuat, Susanoo no Mikoto. Nah, tapi menariknya, Heimdall menyebut Susanoo sebagai dewa liar yang ditakuti oleh dewa lain karena reputasinya yang pernah membantai para dewa jahat yang ada di Takamagahara. Takamagahara sendiri merupakan tempat suci para dewa. Kalau dalam mitologi Nordik, Takamagahara itu sama kayak Valhalla. Nah, tapi terkait dengan itu, dalam legenda aslinya, Susanoo justru dianggap sebagai dewa pengacau di sana. Bahkan diceritakan kalau Susanoo membantai banyak dewa yang ada di Takamagahara. Jadi dari sudut pandang legenda aslinya, Susanoo lah yang jahat. Namun dalam manga SNV ini, justru dewa-dewa yang ada di Takamagahara lah yang jahat. Ya, cukup menarik, tapi untuk lebih pastinya kita tunggu saja kisah masa lalu dari Susanoo untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi di Takamagahara. Apakah Susanoo yang jahat sesuai dengan legenda aslinya atau sebaliknya berdasarkan manga Sumatsu no Valkyrie. Ya, terlepas dari itu, lanjut cerita, Susanoo pun sudah berdiri di tengah arena. Susanoo terlihat senang dan terpukau dengan setting arena tersebut, yaitu Kyoto pada akhir periode Edo atau dikenal sebagai Bakumatsu. Dan Susanoo pun sudah tak sabar lagi untuk bertarung. Lalu berikutnya Heimdall pun memperkenalkan petarung yang akan menantang sang dewa pedang tersebut, di mana pada momen ini dari arah yang berlawanan di bawah sinar rembulan, Okita Souji berjalan dengan sangarnya. Heimdall pun menjelaskan kalau ada satu masa dalam sejarah Jepang di mana orang-orang yang dipenuhi oleh semangat bertarung berkumpul di satu tempat, dan tempat tersebut adalah Kyoto di akhir periode Edo. Di kota ini banyak pendekar dan ahli pedang yang muncul, dan teknik berpedang Kenjutsu pun mencapai puncaknya dengan lahirnya seni membantai. Tapi pertanyaannya, di tempat yang dipenuhi oleh para pendekar pedang liar ini, siapakah pembantai terkuat? Di sini Heimdall pun menampilkan daftar para pendekar pedang yang berhasil mencatatkan sejarah mereka pada masa itu. Namun Heimdall juga menolak semua yang ada di daftar tersebut
kalau mereka semua bukan pembantai terkuat. Karena yang terkuat pada masa itu adalah seorang pria kecil dengan hori kotak-kotak yang ditakuti oleh para kesatria di sana sebagai iblis. Pedangnya telah mewarnai Kyoto dan Osaka dengan rasa takut serta darah. Dan tentu saja orang tersebut adalah sang kapten pertama unit Shinsengumi, pembunuh manusia terkuat Okita Souji. Di tengah arena sana, Okita pun nostalgia sebentar dengan kota tempat dirinya menggila dahulu. Bahkan Okita berkata kalau bau darahnya pun sama. Lalu berikutnya, pada momen ini kedua petarung pun sudah saling berhadapan. Dari sisi dewa ada sang pembunuh dewa terkuat, Dewa Badai Susanoo no Mikoto. Dari kubu manusia ada sang pembunuh manusia terkuat, kapten pertama dari unit Shinsengumi, Okita Souji. Dan yap, di antara mereka berdua, pertarungan pada ronde 10 ini akan menentukan siapa pengguna pedang terhebat antara dewa dan manusia. Hingga tak lama kemudian, Heimdall pun membunyikan lonceng yang ada di sana dan memulai pertarungan. Di sini Okita langsung memasang kuda-kuda bertarung, sementara Susanoo justru malah terkejut dan mengkonfirmasi apakah orang yang ada di hadapannya itu adalah Okita. Lalu Okita pun menjawab dengan canggung kalau itu memang dirinya. Di sini Susanoo pun kemudian bertanya kembali, apakah tokoh yang ada di samping mereka adalah Ikadaya? Okita pun baru ngeh dan membenarkan hal tersebut. Mendengar jawaban itu, dengan semangat Susanoo pun langsung mengecek tokoh tersebut dan menjelaskan kalau di tempat inilah insiden Ikadaya terjadi. Sebuah insiden di mana 4 orang anggota Shinsengumi berhasil menang melawan 20 orang Ronin anti Shogun pada masa itu. Di sisi lain, mendengar omongan Susanoo, Okita pun cukup terkejut karena Susanoo ternyata tahu banyak tentang insiden Ikadaya. Lalu Susanoo pun kembali berkata kalau periode Bakumatsu adalah tempat impiannya. Karena menurut Susanoo, pada era inilah ilmu pedang yang ia ciptakan telah berkembang pada titik tertingginya, yaitu seni membantai. Maka dari itu Susanoo penasaran untuk melawan pembantai terkuat di era di mana ilmu pedang ciptaannya telah mencapai puncaknya. Sementara itu, di sisi lain, Okita pun terlihat agak terkejut melihat sikap sang dewa pedang karena berada di luar ekspektasinya. Hingga akhirnya, tak lama kemudian, dari bangku penonton salah seorang teman Okita pun berteriak dengan ramahnya, menyuruh Okita untuk bangun. Dan yap, pada momen ini beberapa kapten sekaligus teman Okita dari Shinsengumi pun berkumpul untuk menjadi supporter Okita Souji. Beberapa dari mereka mengkhawatirkan kondisi tubuh Okita karena seperti yang kalian tahu, semasa hidupnya Okita ini menderita TBC. Namun Isami Kondo langsung menjawab kalau mereka sudah tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut lagi. Bahkan Isami lanjut berkata kalau pada saat ini Okita lebih kuat dari siapapun. Berikutnya kembali ke arena. Pada momen ini Okita pun menikmati tubuhnya yang ada dalam kondisi sehat. Lalu dengan udara berbau nostalgia, ditambah lawan terkuat di hadapannya, saat ini Okita sudah tidak bisa lagi menahan niat bertarungnya dan siap untuk duel sampai mati dengan sang dewa pedang. Dan chapter pun berakhir sampai di sana. Oke, di akhir sedikit pembahasan dari Mimin. Seperti yang kalian lihat, chapter kali ini tidak terlalu panjang dan hanya berisi basa-basi saja antara Okita dengan Susanoo. Kita bahkan tidak diperlihatkan adu serangan pertama mereka. Dan kejadian di sisi lain antara Buddha, Odin, dan Bel pun kita masih digantung. Ya, terlepas dari itu, terkait dengan pertarungan ronde 10 ini, Mimin tidak memihak siapapun. Mau kubu dewa ataupun kubu manusia yang menang, Mimin rasa akan sama-sama menarik. Bahkan jujur Mimin justru sedikit berharap kalau Susanoo lah yang akan menang. Untuk Okita Souji, Mimin rasa kita bisa membayangkan kalau kemampuannya lebih mengarah pada teknik dan mungkin kecepatan. Tapi untuk Susanoo, dengan tubuhnya yang besar, ditambah pedang Ame no Murakumo miliknya yang juga terlihat cukup besar, sebagai dewa, Mimin cukup penasaran kemampuan surgawi apa yang dimiliki oleh Susanoo. Dan apakah pedangnya tersebut memiliki kemampuan spesial tersendiri atau tidak? Ya, untuk pertanyaan tersebut hanya bisa terjawab di chapter yang akan datang.
Jadi mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen beda kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.